Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah. NIM saya 2112123059. Di sini kami dari kelompok 1 ingin sedikit membahas tentang sumber dana dari luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Bagi negara-negara yang belum atau tidak mampu untuk menghimpun tabungan domestiknya yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negaranya, maka negara tersebut dapat mencari sumber pembiayaan dari luar negeri. Yang pertama kali ingin kita bahas yaitu konsep dan definisi bantuan luar negeri. Bantuan asing atau bantuan luar negeri ini meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dari negara-negara lain. Dan hampir semua bantuan dari pemerintah ini memiliki syarat-syarat yang longgar atau lunak. Adapun jenis-jenis bantuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bantuan bilateral. Bantuan bilateral adalah sebuah bantuan yang diberikan langsung oleh sebuah negara ke negara lainnya. Yang kedua yaitu bantuan multilateral. Bantuan multilateral ini adalah sebuah bantuan yang dananya mengalir ke sebuah badan-badan internasional seperti PBB, Bank Dunia, Bank Pembangunan Regional. Kemudian badan-badan internasional tersebut menyalurkan dana yang tersedia ke negara yang sedang berkembang, dan bantuan-bantuan tersebut dapat berbentuk: 1. Bantuan teknis. Yang kedua, pemberian tenaga terampil. Yang ketiga, bantuan modal. Dan yang keempat, pemberian dana. Yang kelima, pemberian komoditas-komoditas tertentu untuk berbagai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mustika dari kelompok 1 dengan NIM 2112123070. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga bantuan internasional. Yang pertama ada ADB yang dikenal dengan The Asian Development Bank. Berdiri pada tahun 1966, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara sedang berkembang yang menjadi anggota. Setelah itu, yang kedua ada Bank Dunia atau yang dikenal dengan World Bank. Tugas yang ditangani oleh Bank Dunia adalah membimbing misi pembangunan yang panjang dan sangat fundamental dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup rakyat di dunia. Pada dasarnya, Bank Dunia memiliki dua keanggotaan, yaitu yang pertama IFC atau International Finance Corporation yang ditujukan untuk pengembangan sektor swasta di negara sedang berkembang. Dan kedua ada IDA atau International Development Association yang ditujukan untuk sektor yang sama dan sesuai dengan kebijakan Bank Dunia. Adapun ketentuan negara yang dapat meminjam, pada umumnya pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia meliputi sebagian ataupun keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Namun dalam hal-hal tertentu juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Setelah itu, dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Menurut Horat Domar, peranan tabungan luar negeri adalah untuk menumbuh kembangkan tabungan domestik sehingga dapat meningkatkan investasi dan pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, tabungan luar negeri biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan investasi yang terjadi di tingkat domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Purwo Erwanda. NIM saya 2112233077.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat investasi asing. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang tadi. Materi yang kedua saya adalah investasi dan kebijakan NSB tentang investasi asing. Pemerintah NSB biasanya menggunakan berbagai kebijakan bersifat reaktif dan insentif bagi perusahaan-perusahaan asing. Kebijakan yang bersifat reaktif tersebut adalah persyaratan kinerja, hukum kejenuhan, pengendalian repatriasi laba, sedang kebijakan yang ringkasan dalam insentif pajak. Persyaratan kinerja biasanya diterapkan untuk setiap industri. Misalnya, bagi TNC yang masuk industri berkaitan otomobil diharuskan meningkatkan kandungan lokal dari mobil secara progresif. Kemudian proses investasi. Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan investasi pada efek-efek yang dapat dipasarkan dan kapan dilakukan. Untuk itu diperlukan tahap sebagai berikut. Menentukan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat pengambilan yang diharapkan, kemudian tingkat risiko, yang terakhir ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra. NIM saya 21122302. Saya berasal dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang pinjaman komersial. Dalam belakangan ini, sumber dana dari luar negeri yang sangat cepat berkembang adalah pinjaman swasta yang berasal dari 3 sumber, yaitu yang ke-1 ada bond lending, yang kedua ada pinjaman komersial, dan yang ketiga ada kredit ekspor. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pinjaman komersial. Bentuk yang kedua dan paling baru adalah pinjaman komersial, yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri, baik dari pasar euro currency maupun dari bank-bank lainnya dengan menggunakan dana mereka sendiri. Nah, jenis pinjaman ini biasanya untuk waktu yang jauh, lebih pendek, dan dengan tingkat bunga yang sama jika bank-bank tersebut meminjamkannya pada bank lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rianto. Saya dari kelas 3 RSC. NIM saya 21122390. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori perilaku tentang tabungan. Yang ke-1, saya akan menjelaskan tentang teori perilaku beralasan atau teori reasoned behavior. Mencetuskan teori tindakan beralasan dengan dilandasi oleh asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang logis, mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan secara langsung maupun tidak langsung memperhitungkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, ada teori perilaku terencana atau teori of planned behavior. Teori ini dikembangkan secara lebih lanjut dari teori perilaku beralasan. Teori perilaku terencana memiliki 3 variabel independen. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku, di mana individu menilai atas suatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang kedua adalah faktor sosial, disebut norma subjektif. Hal tersebut berpedoman pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah tingkat persepsi pengendalian perilaku yang berpedoman pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan. Sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pinjaman biasanya dipakai untuk membiayai
Defisit anggaran.